di video kali ini aku mau jelasin ke kalian tentang tabungan emas. Nah, tabungan emas itu apa sih? Bedanya sama tabungan yang lain apa? Untungnya apa? Syaratnya apa? Daftarnya di mana aja? Minimalnya berapa? Nah, aku mau jelasin ke kalian, jadi jangan lewatin ya videonya. Pastikan kamu pantengin sampai selesai. Nah, di sini aku mau jelasin tentang tabungan emas yang ada di Pegadaian. Pegadaian itu merupakan perusahaan BUMN. Nah, perusahaannya itu cabangnya ada di mana-mana. Jadi kayak di mall udah ada, terus di setiap daerah biasanya kecamatan-kecamatan itu sudah ada. Jadi sudah gampang ditemukan kalau kita mau daftar. Nah, syaratnya apa aja? Syaratnya itu kita cuma bawa fotokopi KTP sama KTP-nya asli. Nah, kita bawa ke kantor cabangnya mereka, nanti kita didaftarin di sana. Setelah itu dikasih login buat masuk ke aplikasi Pegadaian. Nanti kita transaksinya lewat aplikasi. Jadi kita mau nabung bisa dari aplikasi, nariknya juga dari aplikasi. Paling potongan biaya atau kalau ada urusan yang lain kita harus datang ke kantornya. Nah, kenapa sih harus tabungan emas? Kan ada banyak tabungan yang lain, ada deposito, ada tabungan berjangka. Nah, bisa nabung tanpa harus mengikut peraturan itu semua. Nabung biasa, bisa juga kita ke investasi di properti, kita bisa di saham reksadana dan yang lain. Kenapa harus emas? Nah, pertimbangannya seperti ini. Kebutuhan akan emas setiap tahun naik, harganya setiap tahun naik, walaupun naiknya nggak seperti tabungan yang lain kayak tabungan investasi reksadana, atau nggak seperti saham, atau kenaikannya seperti properti yang ngelonjak naik. Ini memang nggak terlalu signifikan naiknya, tapi pasti naik setiap tahun. Jadi kasih perbandingan ya, 2 tahun yang lalu aku pernah ngecek, sebelum aku bergabung aku ngecek dulu gitu, aku ngecek di Tokopedia itu harga emas 1 gramnya masih 600-an ribu. Nah, tahun ini harga emas sudah naik, sudah 928 ribu. Artinya setiap tahun harganya memang naik. Terus perbandingannya lagi, aku pernah ikut juga arisan emas waktu aku bayar bayar pertama itu 1,8 juta per 3, sekian gram satu mayam ya kalau di kampung. Artinya 1 gram itu masih 600-an. Nah, di akhir kemarin yang terima, orang yang menerima terakhir bulan 4 kemarin, dia terimanya itu sudah 3,3 juta per 3, sekian gram. Artinya 1 gram mengalami kenaikan sebesar 400 ribu dalam 2 tahun. Nah, kalau setiap tahun kita nabung terus sedikit demi sedikit, karena ini memang tabungan ini minimal 50 ribu. Kalau yang lain kan seperti saham mungkin ada yang 1 juta untuk modal di awal. Jadi untuk beli saham berapa lot itu mungkin membutuhkan uang yang lebih banyak. Nah, kalau ini minimal 50 ribu, jadi nggak harus punya uang 500 ribu baru bisa nabung, tapi dengan 50 ribu kita sudah punya tabungan. Dan kalau kita rajin, nggak terasa nanti ini akan bertambah. Nah, salah satu temanku di kantor, dia udah resign, tapi sebelum resign aku tahu kalau dia itu nabung emas. Pertama dia nabung itu mulai dari harganya masih berapa ratus ribu. Nah, dia nabungnya itu sekarang sudah ada 1 kilo emas. Bayangin, dia punya 1 kilo emas, tapi itu bukan dalam bentuk fisik. Nah, kalau di total dana masuknya dia, modalnya dia itu sekitar 1 miliar. Nah, sekarang jumlah yang harus diterima, nilainya sekarang kalau misalnya yang ngejual itu nilainya sudah mencapai 3 miliar. Tapi aku tahu kalau dia menyimpan emas ini bukan langsung plek, langsung 5 gram, 10 gram, enggak. Jadi dia punya sedikit uang, masukin terus sampai akhirnya bisa 1 gram, 10 gram, 100 gram, 1 kilo. Nah,
Ini karena dia konsisten dan bisa memanage terus, memastikan kalau dia menabung sampai di titik ini, di titik 1 kilo. Itu nggak bisa dibayangin sih. Nah, kalau yang lain kayak saham, nah saham itu mungkin kita perlu belajar lebih dalam gitu. Kita harus ngerti tentang informasi, kita harus paham tentang berita di luar atau di dalam negeri, perkembangan ekonomi, terus berita politik, kita harus ikutin semua. Nah, kalau kita bukan orang yang rajin baca berita, mungkin ini bukan pilihan yang tepat untuk kita gitu. Tapi kalau kita orang yang rajin baca berita, kita ngupdate informasi, ini juga bisa. Tapi tetap nggak ada salahnya kalau kita tetap ngikutin tabungan emas. Nah, kalau misalnya properti, nah properti itu nggak gampang dijual. Kalau kita butuh uang sekarang, kita nggak bisa langsung jual, kita harus buat iklan, harus nego ke orang gitu, kita harus ngasih tahu, ini aku butuh uang loh, aku mau jual. Misalnya kita punya apartemen atau rumah, kita punya tanah, nah kita harus iklankan dulu, kita harus info banyak orang, terus nawar-tawar menawar, sampai mungkin harganya nggak sesuai dari yang kita harapkan kalau kita butuh dana cepat. Sementara kalau ini butuh dana cepat bisa dicairin langsung dan nggak harus ke bank, ke cabangnya, tapi bisa dengan cara online. Nah, bedanya apa kalau kita misalnya beli langsung kayak dalam bentuk anting, dalam bentuk kalung, dalam bentuk gelang, cincin dan sebagainya, bedanya apa sih? Nah, itu kan terbatas, nggak mungkin di sini kita sanggup membawa 10 gram atau lebih. 10 gram mungkin bisa ya, tapi kalau misalnya udah 20 gram kita mungkin incaran para maling. Nah, di anting juga terbatas, di gelang sama yang lain, dan gak mungkin juga kita bawa-bawa, atau itu jadi bahan pikiran kita juga kalau terlalu banyak disimpan. Nah, ini gak ada batasannya. Dan kalau kita mau cetak dalam bentuk perhiasan itu tetap bisa. Kalau kita mau cetak dalam bentuk apapun itu bisa. Paling nanti nambah ongkosnya, dan ongkosnya lumayan mahal sih. Kita bisa cetak kayak dalam bentuk batangan, dalam bentuk perhiasan, sesuka kita, cuman ada ongkosnya. Tapi kalau kita cairin dalam bentuk duit, itu bisa tinggal potong uang administrasinya aja gitu. Nah, terus di mana aja sih ya, di mana aja tadi bisa di setiap cabang-cabang kantor pegadaian kita bisa daftar dengan bawa KTP, nggak harus KTP setempat, bisa KTP aku KTP kampung, tapi aku tanpa rekomendasi dari kantor tetap bisa buka rekening di sini. Nah, terus minimalnya berapa? Minimal uang administrasi 1 tahun itu 2.500 kali 12 bulan. Nah, jadi kita butuh uang administrasinya sebanyak itu. Dan minimal pertama 100.000. Jadi dengan 100.000 kita bisa mulai menabung tabungan emas. Ini aku pertama buka aja masih 0,0 sekian gram. Nah, kita konsisten setiap bulan nambahin. Kalau bisa dengan kondisi apapun tetap aja ditambah sampai nanti nggak terasa ternyata tabungan emasku sudah bertambah gitu. Mungkin nilainya nggak seberapa dibandingkan orang-orang, tapi lebih baik lagi kalau kita nggak ngelakuin sama sekali. Nah, buat kamu anak muda perlu dicoba, perlu dipelajari, perlu dipahami, dan ini untuk target jangka panjang. Ini memang bukan untuk jangka pendek, ini untuk jangka panjang. Karena pastinya emas semakin berkurang, tapi kebutuhan pasti semakin naik. Dan biasanya kalau saham turun, emas pasti naik. Karena orang akan beli emas untuk investasinya gitu. Dan kapan sih kalau emas itu biasanya waktunya harganya turun? Bulan berapa aja? Nah, kalau menurut penelitian emas itu bulan 4 sampai bulan 6 biasanya ada penurunan harga. Tapi itu nggak pasti, tapi biasanya di bulan-bulan seperti itu ada penurunan. Nah, setelah itu harganya akan naik lagi karena para investor pasti akan beli lagi emas sebanyak-banyaknya, karena pas harga turun, pas nanti naik
ya mereka jual atau mereka biarin gitu. Kalau di trading bisa nggak sih, maksudnya kayak dipantau jual beli. Kalau untuk trading kurang tepat sebenarnya, karena kenaikannya itu nggak cepat gitu, butuh waktu yang lama, setidaknya 1 tahun. Jadi ini untuk jangka panjang. Dan saranin jangan terlalu banyak beli emas, nanti kalau hilang kecewa. Mending buat di sini aja, ini pasti aman. Dan kalau mau ngeprint tabungannya bisa. Kalau mau pilih tabungan emas online yang lain bisa juga, banyak kok yang ditawarin di merchant online. Dan selain ini ada banyak yang aku tahu, cuman tergantung pilihan lagi. Kalau aku sih lebih memilih ini gitu, karena selain uang administrasinya rendah, aku bisa ngeprint tabungannya juga gitu. Dan kalau misalnya aku lupa pin di aplikasinya, masih ada ini yang aku pegang gitu. Oke, sekiranya ini membantu, boleh dibantu like dan subscribe ya, dan bantu share juga ke teman-teman yang lain. Kalau ada yang kurang pas dari penyampaianku, boleh di komentar, nanti aku mungkin bantu jawab. Dan kalau ada pertanyaan lain silahkan juga. Terima kasih, God bless you.